Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1, saya sendiri Umi Nisa Karimah dan teman saya Vina Diafatus Saada akan membahas tentang model studi Al-Quran kontemporer dalam mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Ustadzah Yeniati Ulfa MPDI. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Ala hadihinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Dan kali ini ada 2 poin yang akan kita bahas. Pertama yaitu tentang pengertian studi Al-Quran, dan yang kedua yaitu bagaimana model studi Al-Quran kontemporer. Nah, pertama yaitu tentang studi Al-Quran. Nah, studi Al-Quran atau ulumul Quran secara bahasa ada 2 kata yaitu ulumul atau studi dan Al-Quran. Nah, ulumul atau studi adalah jamak dari al-alim yang berarti ilmu. Maka ulumul berarti ilmu-ilmu. Sedangkan Al-Quran secara harfiah berasal dari kata Qur'an yang berarti membaca atau mengumpulkan. Maka secara bahasa ulumul Quran atau studi Al-Quran dapat diartikan yaitu tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Nah, studi Al-Quran merupakan ilmu pokok bagi seorang untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dengan ilmu itu, khususnya seorang mufassir bisa mengetahui dan menjelaskan hikmah-hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kedua yaitu model studi Al-Quran kontemporer. Nah, model studi Al-Quran kontemporer ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama tentang tafsir Al-Quran dan yang kedua yaitu tentang hermeneutika. 1. Model tafsir Al-Quran. Suatu keunikan dari Al-Quran adalah adanya pengulangan kata di beberapa ayat. Misalnya itu contohnya surat Ar-Rahman. Lebih tepatnya ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, kalau tidak salah terdapat pengulangan sebanyak 31 kali. Dan hal itu merupakan suatu keunikan yang diteliti oleh berbagai kalangan ulama dan juga termasuk ahli tafsir. Nah, pada model tafsir sastra Al-Quran di era kontemporer, tepatnya pada abad ke-20, itu memiliki diperlakukan dengan istimewa, memiliki perhatian yang istimewa. Contohnya saja terdapat sebuah karya kesarjanaan yang dihasilkan pada waktu tersebut, pada sekitar kurun waktu tersebut. Nah, kekayaan karya yang demikian bisa diturut pada Amin Al-Huli, yaitu pada tahun 1895 sampai 1996, yang mengembangkan pemikiran Al-Manhaj Al-Adabi dalam penafsiran Al-Quran.
salah satu contohnya seperti itu. Dan secara garis besar, metode kajian sastra tematiknya dapat disimpulkan dalam 4 pokok pikiran. Yang pertama, mengumpulkan unsur-unsur tematik secara keseluruhan yang ada di beberapa surat untuk dipelajari secara tematik. Yang kedua, yaitu memahami beberapa hal di sekitar nas yang ada, seperti mengkaji ayat sesuai dengan kondisi diturunkannya. Dan untuk mengetahui kondisi waktu dan lingkungan diturunkannya ayat-ayat Al-Quran pada waktu itu dikorelasikan dengan studi asbab al-nuzul seperti itu. Dan yang ketiga itu memahami dalalah al-lafz. Maksudnya itu indiksi makna yang terkandung dalam lafaz-lafaz Al-Quran. Dan untuk yang terakhir itu memahami rahasia takbir dalam Al-Quran, di mana hal ini sebagai klimaks dari kajian sastra yang dilakukan dengan cara mengungkap keindahan pemilihan kata dan beberapa perakilan yang ada di beberapa kitab tafsir yang mu'tamad, tanpa mengesampingkan posisi gramatikal Arab dan kajian balaghah seperti itu. Lanjut kedua, yaitu hermeneutika. Sebenarnya tidak mudah untuk memberikan definisi yang tepat dan akurat tentang hermeneutika, bahwa dalam rentetan 1-2 kalimat kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneuin, yang berarti menafsirkan. Nah, kata ini sering sebagai utusan para dewa bagi manusia. Hermes adalah utusan para dewa langit untuk membawa pesan kepada manusia. Pengasosiasian hermeneutik dengan Hermes ini secara sekilas menunjukkan bahwa adanya 3 unsur yang pada akhirnya menjadi variabel utama pada kegiatan manusia dalam memahami. 3 unsur tersebut itu ada 1, tanda, itu pesan atau teks yang menjadi sumber atau bahan dalam penafsiran yang disosiasikan dengan pesan yang dibawa oleh Hermes. Dan yang kedua itu perantara atau penafsir, yaitu Hermesnya sendiri. Terus yang ketiga itu penyampaian dalam pesannya itu oleh sang perantara agar bisa dipahami dan sampai kepada yang menerima. Berbicara mengenai Hermes, ngomong-ngomong perihal Hermes atau hermeneutika, orang yang memahaminya biasanya memandangnya sebagai bentuk ilmu tafsir yang mendalam dan bercorak filosofis. Sementara apabila menyinggung mengenai tafsir orang, pasti akan teringat kepada salah satu variabel dalam agama, yaitu kitab suci. Meskipun hermeneutika bisa dipakai sebagai alat untuk menafsirkan berbagai bidang kajian keilmuan, melihat sejarah kelahiran dan perkembangannya, harus diakui bahwa peran hermeneutika yang paling besar adalah dalam bidang ilmu sejarah dan kritik teks. Sebenarnya dalam hermeneutika itu memiliki beberapa problem itu untuk senantiasa dialami dan dikaji meski tidak ditampilkan secara definitif. Nah, hal itu terbukti dari kajian-kajian mengenai asbabun nuzul dan mansukh. Perbedaan antara komentar-komentar
terhadap Al-Quran atau tafsir dengan aturan metode penafsiran telah ada sejak mulai munculnya literatur tafsir yang disusun dalam bentuk ilmu tafsir. Nah, dalam problematika itu dalam problematika hermeneutik itu problemnya itu lebih kepada pendapat-pendapat untuk menafsirkan atau komentar-komentar untuk menafsirkannya gitu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih kepada Ustazah telah memberikan waktu kepada kami. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.